Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Shadaqallahul azim. Rekan-rekanku semuanya yang selalu istiqomah menjaga salatnya 5 waktu, terutama di pagi hari, yakni salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Amin. Allah berikan kita kesabaran dan keistiqomahan sehingga kita sampai menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian subuh pada pagi hari ini kami buka dengan bagaimana seorang utusan, seorang rasul mengenalkan umatnya tentang Allah. Dan hal ini tidak mudah, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mengenal Allah itu, Pak, itu butuh dengan keimanan yang mendalam. Kalau kita bawa di era sekarang ini, Pak. Karena kalau Bapak dan Ibu melihat saya memegang Al-Quran, lalu Bapak katakan saya sedang megang Al-Quran, pengetahuan Bapak dan Ibu menjawab saya memegang Al-Quran, ini baru dikatakan ilmu. Tetapi pengetahuan Bapak yang didasari tanpa harus melihat, tapi Bapak percaya, ini baru dikatakan beriman. Bapak percaya nggak dengan malaikat? Percaya. Pernah melihat malaikat gak? Tidak pernah. Maka Bapak sebenarnya adalah orang-orang yang beriman. Lalu dikatakan Bapak percaya dengan Allah. Percaya. Pernah melihat Allah? Tidak. Maka jawaban dan pengetahuan Bapak tentang Allah ini adalah iman. Dari sejarah yang ditorehkan dalam Al-Quran, perjalanan hidup manusia untuk mengenalkan, dari utusan itu mengenal Allah, penuh dengan problematika dan perjalanan yang tidak manis, Bapak Ibu. Contohlah seperti Nabi Nuh alaihissalam mengenalkan umatnya Allah. Kalau dalam Al-Quran itu Nabi Nuh mendakwah hanya mengenalkan Allah kepada umatnya 950 tahun. 950 tahun, Pak. Baru memiliki pengikut 90 lebih. 90 orang. Jadi rata-rata 100 tahun itu dapat 1 orang, Pak. Untuk percaya dirinya kepada Allah. Luar biasanya. Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi, memiliki kesabaran yang begitu besar. Sampai-sampai Nabi Nuh ud'u, saya lupa ayatnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berdakwah ya Allah siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi mereka tidak mengindahkan seruanku, justru mereka lari. Bahkan di antara mereka ketika Nabi Nuh berdakwah mengenalkan umatnya tentang Allah, mereka justru memasukkan jari kelingkingnya ke telinganya karena merasa panas. Dakwahnya itu terus. Karena umat pada saat itu enggak semudah mengenalkan dirinya kepada Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Turun lagi di zaman Nabi Nuh, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala karena begitu kejinya dan biadabnya mereka. Dengan banjir bandang lalu ganti generasi selanjutnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini lebih dahsyat lagi.
dikenalkan tentang Allah kepada umatnya, malah nantangin Bapak Ibu. Apa yang Al-Quran kabarkan? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ingatlah kalian semua ketika Musa berkata kepada umatnya mengenai Allah, maka Musa ditantang, wahai Musa, tunjukkan Allah di depan mataku, di pelupuk mataku supaya aku beriman. Nantangin Pak, menyuruh Allah hadir di depannya baru mereka percaya. Maka yang terjadi adalah umat sebagian dari beberapa dari mereka diantaranya disambar petir karena kelakuannya yang na'udzubillah menantangin kepada Nabi Musa untuk menunjukkan Allah itu di depan matanya. Sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa ke era saat ini Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita yang memiliki KTP Islam, tetapi apakah sudah cukup kita memiliki KTP Islam? Tidak. Maka tingkatannya adalah kalau sudah Islam, iman. Kalau sudah dirimu beriman, ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan-akan dirimu melihat Allah. Fa illam takun ka'annahu yarah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah di peribadahmu itu, maka seolah-olah rasakan Allah melihat kita. Ini adalah paling tingginya iman, Pak. Setiap aktivitas kita percaya dan yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Lalu bagaimana Ustaz keadaan sekarang? Apakah seperti umat-umat dulu? Sebagian mungkin iya Bapak Ibu. Mereka lebih percaya dengan yang zahir daripada yang batin. Bagaimana seorang dai mengajak, wahai umat-umat saat ini, datanglah ke masjid, tunaikan panggilan Allah, Allah akan berikan pahala yang begitu banyak dan besar. Tapi dalam hati kecil mereka, mana pahalanya? Mana apresiasi dari Allah? Maka lambat laun masjid akan ditinggal jamaahnya, dan kaumnya atau jamaahnya lebih mementingkan mencari rezeki Allah daripada sering mengikuti kajian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu untuk mengenalkan dirinya kepada kita semuanya. Al-Qur'an Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain dirinya. Dia memiliki zat yang maha hidup, yang maha mengurus makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sedikit pun mengantuk maupun tertidur dalam mengurus makhluk-makhluknya. Dari awal sini Pak, Allah sudah memperkenalkan dirinya. Makanya kita sebelum beribadah, umat-umat dahulu dikenalkan dulu Allah itu siapa, baru dia beribadah Bapak Ibu. Maka Allah itu siapa Ustaz? Dialah zat yang menciptakan langit, bumi, semuanya yang Allah ciptakan, termasuk kita semua ini. Maka tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. La kamitslihi syai'. Tidak ada sedikit pun yang menyerupai dirinya. Maka kalau kita pejam mata kita Pak, kita melihat ada bergelap, itu bukan Allah. Maka jangan pernah sekali-sekali kita memikirkan zat Allah, karena akal dan pikiran kita tidak akan pernah sampai. Cukup kita beriman semua ini dari alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan muncul dari jamaah untuk meyakinkan dirinya. Di mana Allah? Bagaimana wujudnya? Lalu bisakah saya melihat Allah? Itu terbesit saat ini Pak, seperti umat-umat dahulu. Makanya pelan-pelan seorang mubalik harus memberikan penceramahannya supaya para jamaah yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Maka Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ditanya yang pertanyaan tadi. Yang pertama tadi sudah saya jawab, siapakah Allah itu? Dialah zat yang tidak ada serupa apapun, yang tidak menyerupai apapun, dan tidak bisa kita gambarkan. Dialah Allah yang mengatur alam semesta ini, Rabbul Alamin. Lalu Ustaz, di manakah Allah? Wah, kalau cukup mengerti, mengenal adanya Allah, boleh nggak saya tanya di mana Allah? Ini para jamaah sudah mulai mencari kebenaran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita buka dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah kadang-kadang menjawab kepada seruan pertanyaan seorang umatnya, dialah Allah, dimanapun kalian berada, di situ ada Allah. Kadang-kadang Allah membicarakan seperti itu, Bapak Ibu. Wa huwa ma'akum, dialah zat yang selalu bersamamu, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi alam semesta ini dan dimanapun kita berada, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ada lagi Allah menjawab kalau ditanya di mana, Allah kadang-kadang menjawab, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman 'alal 'arsy. Ini ditakwil oleh para ulama, bukan di atas arsy. Allah itu ditakwil dengan menguasai arsy. Sebagaimana ungkapan Bapak Rudi sebagai wali kota Batam, saat ini duduk di pemerintahan. Apakah makna duduk di pemerintahan kota Batam kita maknai duduknya seorang? Artinya Bapak Rudi pada tahun ini sedang menjabat, menguasai roda pemerintahan di kota Batam. Maka para ulama sudah mengartikan sedemikian, Pak. Kan ada seseorang yang mengartikan Allah itu di atas. Allah tidak butuh arah, Pak. Bahkan 6 arah pun tidak butuh. Nah, ini makanya. Terus ayatnya itu gimana, Ustaz? Itu ditakwil bahwa Allah menguasai arsy. Nah, ini perlunya kita ngaji, Bapak Ibu. Lalu bagaimana untuk menjawab di mana Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada seorang hambaku bertanya di mana diriku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangatlah dekat. Sedekat apa, Ustaz? Sedekat, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kalian. Itu jawaban yang lembut, tergantung siapa lawan bicaranya, Pak. Maka untuk adik-adik kita, anak-anak kita, ayah, di mana Allah? Maka kita harus menjawab, Allah itu sangatlah dekat, Dek. Saking dekatnya Allah sayang sama kita, lebih dekat daripada urat nadi kita ini, Dek. Apakah sampai saat itu masyarakat percaya? Pertanyaan-pertanyaan itu dirundung, dilanjutkan. Ustaz, apa buktinya Allah itu ada? Wah, ini kajian subuh kita ini harus lengkap, Bapak Ibu. Apa bukti kalau Allah itu ada? Saya hari ini sampai saat ini belum bisa melihat Allah. Mana Allah? Ditanya seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada seorang mahasiswa ditanya itu, bertanya kepada dosennya, Pak dosen, saya ingin penjelasan. Apa bukti Allah itu ada? Karena saya sampai saat ini belum bisa melihat. Lalu mahasiswa itu dipanggil, Pak, ditamparnya, kelopak. Apa yang terjadi? Mahasiswa itu malah marah. Pak dosen, kenapa kau pukul saya? Sakit. Sakit. Mana yang sakit? Ini, merah ini di pipi saya, Pak dosen. Merah itu refleksi. Sakitnya mana? Itu ini kajian-kajian tinggi nih, Pak. Ya gak nampaklah Pak dosen sakitnya. Ada gak sakit itu? Ada. Begitulah adanya Allah. Bukan sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Kamu pernah lihat angin nggak? Katanya. Pernah. Mana angin? Itu pohon bergoyang itu. Itu refleksi dari angin. Anginnya mana? Anginnya tetap saya tidak bisa melihat, Pak Ustaz. Nah itu dia. Dari ciptaan-ciptaan Allah saja kamu tidak bisa melihat. Bagaimana? Sudah yakin belum adanya Allah?
bahwa Allah memang tidak bisa kita lihat saat ini, tetapi Allah bisa kita rasakan. Maka seorang anak kecil pun bertanya, "Ayah, bagaimana wujud Allah itu?" Maka dibawalah anak kecil itu keluar, lalu dilihatkanlah matahari. "Wahai anakku, lihatlah matahari." Lalu anaknya pun silau, "Ayah, saya tak sanggup melihat matahari karena silau." Lalu ayahnya menjawab, "Kalau melihat matahari saja kamu tidak mampu, apalagi melihat Allah." Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman-pemahaman seperti ini harus dimaklumi, diyakini dengan keimanan yang begitu mendalam. Maka untuk meyakinkan wujud adanya Allah atau adanya Allah itu benar-benar ada, Allah Subhanahu wa taala membuktikan dengan dua hal. Yang pertama, adanya makhluk, adanya alam semesta ini secara akliyah kita menunjukkan ada sesuatu yang mengatur. Gak mungkin ada angin tiba-tiba sendiri berjalan sendiri, bumi tiba-tiba terang terlalu gelap. Secara akal kita membuktikan kalau ada sesuatu yang mengatur alam semesta ini. Kalau ditanya siapa yang mengatur, dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya alam semesta ini menunjukkan bukti adanya Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukti kalau Allah itu mawujud, benar-benar ada, adalah lihatlah diri kita, Pak. Allah tunjukkan kepada ciptaan dari manusia itu sendiri. Manusia memiliki tangan, memiliki mata, mulut, sampai semuanya bisa berkedip, bisa bergerak. Gak mungkin, Pak, ini bergerak dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkan. Maka man arafa nafsah, siapa yang bisa melihat dirinya, mengetahui dari ciptaan dirinya ini, faqad arafa Allah, maka sesungguhnya dia telah mengenal Allah. Ungkapan seperti itu pas bagi orang yang sudah memiliki derajat yang tertentu, Pak. Kalau kita pikirkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ciptaan-ciptaan Allah yang bergerak, dari jantung yang berdetak, ini mustahil kita bisa hidup tanpa ada yang maha hidup. Maka kajian subuh yang berbahagia ini penuh dengan keimanan dan ketauhidan. Maka ungkapan dari Sayyidina Ali tentang Allah ini, apa kata Sayyidina Ali tentang Allah itu? Maka wa huwa alladhi ayyana al-aina fala yuqalu annahu al-aina. Kata Sayyidina Ali, dialah zat yang sudah ada sebelum semua itu ada. Maka tidak pantas dirimu bertanya dia di mana. Itu, Pak, ungkapan dari Sayyidina Ali. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semuanya, keyakinan yang sudah terpatri tentang Allah jangan sampai luntur. Ya, kita bawa keimanan ini sampai ajal menjemput kita, supaya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang kajian subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri pribadi dan kepada jamaah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.